Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 4 fluida. Kita fokuskan pada materi prinsip Archimedes. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 97 sampai 100 untuk siswa kelas 11 SMA. Bagaimana kapal yang berat dapat mengapung di atas air? Lakukan dua aktivitas berikut untuk memahami konsep fisika yang mendasari kapal terapung. Kita perhatikan video ini. Mengapa kapal laut tidak tenggelam? Kapal laut terbuat dari besi, tetapi tidak tenggelam di air laut. Hal ini mungkin terdengar aneh, karena besi memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air laut. Inilah penjelasan ilmiahnya, yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa setiap benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya angkat ke atas, yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan benda tersebut. Bagian lambung kapal yang terendam air akan memindahkan air laut yang memiliki massa yang sama dengan massa lambung kapal. Gaya angkat yang dihasilkan oleh air laut tersebut akan mengimbangi berat kapal, sehingga kapal dapat mengapung. Kapal laut juga memiliki rongga udara di dalamnya. Rongga udara ini memiliki volume yang sangat besar, sehingga massa jenis kapal menjadi lebih kecil. Semakin besar volume rongga udara, semakin kecil massa jenis kapal, dan semakin besar gaya angkat yang dihasilkan. Jadi, kapal laut terbuat dari besi tidak tenggelam, karena adanya gaya angkat yang dihasilkan oleh air laut. Gaya angkat ini berasal dari hukum Archimedes. Aktivitas 4.3. Untuk melakukan aktivitas ini, sediakan neraca pegas, gelas ukur, beban logam, pipet kecil, plastisin, air, alkohol, minyak kelapa, gelas piala, dan bola plastik yang agak kaku. Silakan kalian lakukan aktivitas satu ini. Setelah melakukan pengamatan, siapkan berupa tabel data yang mengukur berat logam di udara, berat logam di dalam air, serta volume bendanya. Untuk tabel data kedua, berat logam di udara, berat logam di dalam air, dan gaya apungnya. Untuk tabel yang ketiga, volume air yang dipindahkan dan berat air yang dipindahkan. Saya jawab pertanyaan di sini. Nomor 3A, berapa besar gaya apung yang dialami oleh benda di dalam air? Jika besar gaya apung merupakan selisih antara berat benda di udara dan berat benda di dalam air. Berat benda dalam zat cair lebih ringan daripada berat benda di udara. Selisih keduanya merupakan gaya apung. B. Berapa volume air yang dipindahkan saat benda berada di dalam air? Gaya apung sama besar dengan berat air yang dipindahkan. C. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, berapa berat air yang dipindahkan? Untuk menjawab yang C, dari data yang ketiga kita bisa menjawabnya. Aktivitas 2. Ambil sebuah benda dan ukur beratnya di udara, di air, dan di minyak kelapa. Berapa besar gaya apung benda di udara, air, dan minyak kelapa? Gaya apung benda di udara, air, dan minyak kelapa bergantung pada pemilihan bendanya. Nomor 2, ambil besi dan plastisin yang massanya sama, kemudian ukur beratnya di udara dan di dalam air. Apakah keduanya mempunyai gaya apung yang sama? Keduanya mempunyai gaya apung yang tidak sama, karena volume benda yang tercelup dalam air berbeda. Nomor 3, ambil besi dan plastisin yang volumenya sama, kemudian ukur beratnya di udara dan di dalam air. Apakah keduanya mempunyai gaya apung yang sama?
Keduanya mempunyai gaya apung yang sama karena gaya apung ditentukan oleh volume benda yang tercelup di dalam air. Nomor 4. Berdasarkan hasil percobaan 1, 2, 3, kesimpulan apakah yang diperoleh? Gaya apung yang ditentukan oleh massa jenis zat cair dan volume benda yang tercelup. Ketika benda padat tercelup dalam suatu cairan, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu nomor 1, benda terapung di permukaan air. Gaya berat benda sama dengan gaya ke atas yang diberikan zat cair pada benda tersebut, sehingga Fa lebih besar dari W. Di sini ada kesalahan. Syarat terjadinya hal ini adalah massa jenis cairan lebih besar dengan massa jenis rata-rata benda. Nomor 2, benda melayang dalam air. Gaya berat benda sama besar dengan gaya ke atas yang diberikan zat cair pada benda tersebut, sehingga Fa sama dengan W. Syarat terjadinya massa jenis cairan sama dengan massa jenis rata-rata benda. Nomor 3, benda tenggelam dalam air. Gaya berat lebih besar daripada gaya ke atas yang diberikan zat cair pada benda tersebut, sehingga Fa lebih kecil dari W. Syarat terjadinya massa jenis cairan lebih kecil dari massa jenis rata-rata benda. Ayo amati. Coba kalian perhatikan gambar 4.10. Kubus dengan panjang sisi L dalam kondisi melayang di dalam air dengan permukaan A dan B berjarak HA dan HB dari permukaan cairan. Hitung tekanan zat cair pada permukaan atas kubus, permukaan B, dan pada permukaan bawah balok, permukaan A. Bagaimana dengan tekanan pada sisi depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan? Untuk tekanan hidrostatik pada permukaan atas kubus, maka berlaku tekanan pertama sama dengan massa jenis dikali G gravitasi dikali H1. Sedangkan tekanan hidrostatik pada permukaan bawah kubus, misalkan P2 sama dengan Rho kali G dikali H1 ditambah L. L adalah panjang sisi kubus. Tekanan pada sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi kanan sama besar. Sedangkan gaya ke atas, untuk gaya ke atas, gaya total dari zat cair terhadap balok adalah sigma Fy sama dengan Fa sama dengan Rho dikali G dikali volume benda tercelup. Karena Rho massa jenis dikalikan volume itu sama dengan massa, maka Fa sama dengan M dikali G. Dengan prinsip Archimedes menyatakan bahwa gaya ke atas yang dialami oleh suatu benda sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ayo berpikir kritis. Perhatikan gambar 4.11. Suatu gelas berisi penuh air dengan sebongkah es terapung. Jika gelas berisi air dan es ini diletakkan di meja pada suhu ruangan, es tersebut akan mencair. Jika es mencair seluruhnya, apakah air akan tumpah membasahi meja? Jelaskan. Jika es mencair seluruhnya, air tidak akan tumpah membasahi meja. Ayo cek pemahaman. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Kayu berbentuk kubus dengan massa jenis 500 kg per meter kubik dimasukkan ke dalam wadah berisi air di mana massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Apa yang akan terjadi dengan kubus kayu? Kubus kayu akan terapung karena massa jenis kayu lebih kecil daripada massa jenis air. Nomor 2. Kayu berbentuk kubus dengan massa jenis 700 kg per meter kubik dimasukkan ke dalam wadah berisi air. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Tentukan persentase volume kayu yang tercelup di dalam air. Nomor 2 ini, gaya berat sama dengan gaya apung.
gaya berat disimbolkan dengan FB misalkan. Ini FA, gaya apungnya. Rumus berat untuk massa jenis air yaitu Rho G V. Rho ini adalah massa jenis kubus, gaya gravitasi, dan volume kubus. Sama dengan massa jenis air dikali gaya gravitasinya dan volume air. Gaya gravitasinya karena sama kita coret. Massa jenisnya yaitu untuk kubus 700 kali volume kubus. Sama dengan massa jenis air 1000 dikali volume air. Yang ditanya di sini adalah volume air sama dengan 1000 ini dipindah ke ruas sebelah sehingga dibagi 700 dikali volume kubus dibagi 1000 atau sama dengan volume air sama dengan 0,7 volume kubus. Atau dapat disimpulkan 70% benda tercelup dalam air. Demikian materi prinsip Archimedes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.